Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Saman Fariza, NIM 19.24053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6, yaitu tentang hakikat moralitas. Langsung saja, eh, moral hakikat hakikat moralitas. Moral merupakan hal yang menyangkut tentang baik buruknya manusia sebagai manusia itu sendiri. Maka dari itu, moralitas adalah keseluruhan norma dan nilai dan sikap moral seseorang atau suatu masyarakat. Jadi, moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Mungkin kita bisa lihat contoh, seorang advokat, dia akan bertanggung jawab kepada kliennya untuk membela dan memberikan bantuan hukum dengan rasa penuh tanggung jawab, dan maka dari itu dan rasa kebaikan tanpa memandang siapa yang dibela, tanpa memandang ras, suku, agama, kekayaan, dan lain sebagainya. Maka apabila hanya kita lihat secara parsial ataupun kita nilai secara parsial, maka moralitas advokat tersebut baik ataupun bisa dianggap baiklah. Namun moralitas di sini menyangkut dengan kehidupan manusia, maka harus dilihat secara utuh. Maka dari itu, moralitas tidak hanya dilihat dari profesi dan lain sebagainya saja, namun bisa dilihat secara utuh seperti advokat itu. Mungkin di saat dia bekerja sebagai advokat profesional, tanggung jawab, tidak memilih-milih dan lain sebagainya. Namun di latar belakang kehidupannya bagaimana? Apakah rumah tangganya, apakah kemasyarakatannya dan lain sebagainya baik? Maka dari itu harus dilihat secara utuh. Lalu bagaimana sih menentukan ataupun menilai manusia itu baik atau buruk? Penilaiannya mungkin bisa kita rewind ataupun bisa kita lihat pada materi-materi sebelumnya, bahwasannya manusia ataupun masyarakat memiliki nilai-nilainya sendiri yang menjadi sistem yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Maka dari sistem nilai tersebut, manusia ataupun dasar sistem tersebut bisa membuat seseorang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Maka dari itu, nilai ini bukan hanya sekedar istilahnya hanya sistem ataupun hanya nilai saja, namun sudah terupgrade menjadi norma-norma ataupun menjadi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga menjadi pedoman dalam masyarakat bersikap dan masyarakat bertindak. Lalu moralitas mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai standar normatif untuk melakukan evaluasi dan sebagai aturan normatif dalam berperilaku. Fungsi ini memperjelas pemaknaan moral sebagai norma, yaitu aturan yang bersifat internal pada diri pribadi manusia yang bersangkutan. Lalu mungkin sering juga ukuran nilai itu dari mana sih? Ataupun bersumber dari mana? Dan siapa yang menilai? Nilai moralitas itu tidak bisa kita dapat dari diri kita sendiri, harus melalui penilaian orang lain. Maka dari itu, nilai itu tidak bisa disalurkan dari diri sendiri, harus dinilai oleh orang lain, karena orang lain lah yang bisa memandang diri kita seperti apa, apakah baik atau buruk. Bukan diri kita sendiri yang menilai bahwa diri kita itu seperti apa. Dan selain itu, penilaian satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda, karena mereka memiliki nilai-nilai juga yang berbeda-beda. Nilai-nilai yang terjadi di masyarakat pun berbeda-beda. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rizky Saron dengan NIM 1924104 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur moralitas. Yang pertama, berkata jujur, yaitu mengungkapkan perkataan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Yang kedua, berbuat benar, yaitu perbuatan yang sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan oleh masyarakat. Tiga, berlaku adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Empat, berani, yaitu kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi suatu peristiwa dan membenarkan jika peristiwa tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini yaitu semangat disiplin juga. Disiplin meliputi tindakan yang konsisten dan perilaku yang dapat diandalkan, menghormati norma-norma sosial dari arti otoritas. Disiplin yaitu membebaskan kita dari kebutuhan untuk merancang setiap solusi untuk setiap situasi dari awal. Selain itu ada juga keterikatan pada kelompok sosial dan semangat altruisme. Moralitas merupakan kegiatan sosial atau interpersonal. Tindakan mementingkan diri sendiri atau egois tidak pernah dianggap sebagai moral. Kita dalam makhluk yang bermoral hanya karena kita adalah makhluk sosial. Dengan demikian, moralitas mengharuskan kita terikat pada atau terhubung dengan. Dan yang terakhir ada otonomi dan penentuan nasib sendiri, yaitu esensi ketiga dari moralitas adalah otonomi. Masyarakat merupakan otoritas tertinggi, tetapi apakah akan mengikuti aturan masyarakat harus dipilih sendiri secara bebas? Perilaku yang dikendalikan bukanlah perilaku yang baik. Meskipun dua elemen pertama, yakni semangat disiplin dan keterikatan pada kelompok sosial, menekan kualitas pemaksaan hubungan sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan atau membacakan hasil diskusi kami, kelompok kami, mengenai apa saja yang dapat membebaskan manusia dari tanggung jawab. Mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi faktor manusia bebas dari tanggung jawab, antara lain adalah ketidaktahuan, di mana ketidaktahuan tersebut dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, ketidaktahuan disebabkan karena malas terhadap pengetahuan, dan yang kedua adalah ketidaktahuan disebabkan karena seseorang tersebut benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Yang dimaksud ketidaktahuan disebabkan karena malas terhadap pengetahuan, di sini saya misalkan seorang konstruktor melakukan sebuah pembangunan jembatan, di mana sebuah jembatan tersebut harus memiliki konstruksi atau bangunan yang kokoh. Namun dalam hal ini konstruktor tersebut melakukan kecerobohan, di mana mereka membangun dengan memperkirakan saja tanpa pengetahuan yang pasti, sehingga jembatan tersebut tidak sesuai dengan standarnya dalam membangun jembatan. Ketidaktahuan yang kedua adalah ketidaktahuan di mana seseorang tersebut benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Misalnya seseorang menikahi saudara sepupunya sendiri, padahal dalam hukum adat maupun hukum agama hal tersebut dilarang. Faktor selanjutnya adalah aspek psikologis, di mana ada kecenderungan yang memaksa atau impulsif ke arah perbuatan yang baik. Kecenderungan impulsif masih dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kecenderungan antecedentif, dan yang kedua adalah kecenderungan konsekuentif, di mana kecenderungan antecedentif ini terjadi pada awal perbuatan yang termasuk kategori aktual humanis, yang artinya manusia dapat saja diperbolehkan atau dibebaskan dari pertanggungjawaban. Tetapi kecenderungan konsekuentif ini manusia harus bertanggung jawab, dikarenakan kecenderungan ini muncul karena memang dikehendaki oleh pelakunya. Faktor berikutnya yaitu kekerasan, yang artinya paksaan yang harus dilakukan seseorang di luar kehendak bebasnya. Misalnya dalam sebuah perampokan di sebuah bank, di mana direktur dan customer service diancam dengan menggunakan senjata tajam berupa pistol maupun yang lainnya, harus memberikan uang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan ancaman maupun di bawah
tekanan senjata tajam tersebut, direktur maupun customer service dengan terpaksa harus memberikan uang kepada perampok. Saya Sigit Kurniawan dengan NIM 1924054. Saya di sini akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan moralitas perbuatan manusia, kemudian faktor-faktor apa yang menentukan moralitas perbuatan manusia itu. Yang pertama, moralitas perbuatan manusia itu untuk menjadi suatu yang baik, maka suatu hal itu harus sepenuhnya baik. Sedikit saja suatu hal itu tidak baik atau ada noda keburukan, maka menyebabkan hal tersebut itu menjadi tidak baik. Jadi perbuatan manusia bisa dikatakan baik itu jika tujuan akhirnya itu menjadi baik, perbuatan di lingkungannya baik. Tapi jika jika suatu hal itu tujuan akhirnya tidak baik, maka seluruh perbuatan manusia itu tidak baik. Oke, kemudian faktor-faktor penentu moralitas perbuatan manusia itu. Ada 3 faktor yang menentukan moralitas perbuatan manusia itu. Yang pertama itu ada tujuan akhir, yang kedua motivasi, dan yang ketiga itu ruang lingkup atau bisa disebut dengan lingkungannya. Yang pertama itu tujuan akhir. Tujuan akhir ini merupakan perwujudan perbuatan manusia itu sendiri. Jadi perbuatan yang dikehendaki secara bebas menurut aturan moral. Jadi moralitas itu terletak pada kehendak manusia itu sendiri. Jadi ketika kita menghendaki sesuatu sehingga akhirnya perbuatan itu menjadi perhatian kehendak kita, seperti itu. Kemudian yang kedua itu motivasi. Motivasi ini berupa hal yang secara personal itu diinginkan oleh pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi motivasi itu karena manusia itu menghendaki secara sadar. Jadi ia menyumbang sesuatu terhadap moralitas perbuatan atau tindakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup atau lingkungan itu merupakan sesuatu yang secara aksidental melingkupi dan mewarnai perbuatan. Jadi ruang lingkup ini mencakup ada perbuatan manusia, kualitas, kuantitas perbuatan. Saya Aulia Rahma Wilda akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu tentang contoh dilema moral. Menurut Cambridge Dictionary, dilema adalah situasi di mana kita dihadapkan dengan dua situasi yang sama-sama susah, sama-sama sulit, dan kita harus memilih salah satunya. Akan tetapi, dalam kehidupan itu, pilihan sulit kadang tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, ada yang mendefinisikan dilema, a situation in which a difficult choice has to be made between 2 or more alternative, especially a culinary undesirable one. Jika kita setuju dengan definisi kedua, maka contoh kasus dilema moral itu sangat banyak. Semua orang yang beradab sepertinya pernah berhadapan dengan kasus dilematis secara moral. Bahkan, boleh jadi di antara kita semua justru sedang menghadapi pilihan yang sulit, di mana apapun yang kita pilih semuanya sama-sama sulit dipilih. Contohnya, seorang mahasiswi tahun kedua di sebuah universitas karena hubungannya yang terlalu jauh dengan pasangan prianya mengalami hamil di luar nikah. Keputusan ekstrim yang bisa dibuat oleh pasangan tersebut, khususnya bagi si mahasiswi ini, adalah mempertahankan atau menggugurkan kehamilan tersebut. Apapun pilihan tindakan yang diambil pasti sama-sama tidak mengenakan. Mempertahankan kandungan mungkin terkesan sebagai pilihan yang tepat secara moral, sebab pilihan itu membuat pasangan itu terbebas dari dosa membunuh janin, dari buah cinta mereka sendiri. Tetapi, jika kandungan dipertahankan, ada resiko lain yang tidak mengenakan, yaitu membuat malu keluarga, harus menikah secara terpaksa karena memang dua-duanya sama-sama belum siap secara mental ataupun ekonomi. Kuliah mungkin akan terhambat dan putus studi di tengah jalan. Sebaliknya, jika alternatif kedua dipilih, menggugurkan kandungan, kedua sejoli tersebut, terutama si wanita, secara moral pasti akan dibebani rasa yang sangat berat, berdosa, dan sulit untuk dihapuskan. Risiko kedua, pengguguran kandung bisa jadi fatal dan berakibat kematian bagi si wanita tersebut. Tetapi tindakan ini
mungkin akan mulus, akan menghilangkan mulus. Tindakan ini bisa mulus akan menghilangkan aib atau rasa malu mereka dan terhindar dari keterpaksaan menikah sebelum waktu. Tindakan ini bisa mulus akan menghilangkan aib atau rasa malu mereka dan terhindar dari keterpaksaan menikah sebelum waktunya. Dalam situasi seperti ini, apakah yang disebut dilema moral itu menurut saya tidaklah nyata. Yang terjadi sesungguhnya bukanlah pertimbangan demi kebaikan orang lain atau masyarakat luas, melainkan pertimbangan ekonomis menurut kepentingan diri sendiri. Tapi kebanyakan dari kita tidak mau jujur mengakui kepentingan ekonomis tersebut, sebab pengakuan jujur tentang alasan kita memilih suatu tindakan boleh jadi menimbulkan